Diajarin banget kayak jadi cewek-cewek anggun yang kayak nggak boleh ngomong kasar. Habis itu dia nangis-nangis, nanti kalau mami kerja kamu jangan nakal ya. Gue mikir, gue dulu nakal banget gitu kan. Jasa yang berdampak banget tuh, jasa susah ya. Padahal pasti banyak, cuma kayak emang nggak notice aja gitu. Mungkin disekolahin kali ya. Jasanya ya itu sudah pasti lah ya, salah satunya membiayai kita buat sekolah, buat pendidikan kita gitu. Ini mungkin karena gue dibesarkan dengan single parent, jadi gue inget banget pas abis bokap gue meninggal, emak gue jadi mulai jadi career woman. Nah, jadi dia yang harus kerja buat urus keluarganya. Selain satu cari duit itu pasti ya gitu, kayak mereka banting tulang gitu ya kan. Hari-hari sebelum masuk kantor, dia nangis gitu ke gue. Soalnya kan gue anak paling kecil kan, terus jadi kayak dia sering cerita ke gue, terus gue yang sering peluk-pelukin gitu, makanya saya touchy. Sama bahasa kasihnya physical touch. Jual rumah untuk gue bisa sekolah. Not my house right now, tapi maksudnya like salah satu rumah. Habis itu dia nangis-nangis, nanti kalau mami kerja kamu jangan nakal ya gitu kan. Terus pas gue mikir, gue dulu nakal banget gitu kan. Kan di sekolah ini berdampak dong, gue bisa sampai kuliah sampai lulus gitu. Ya tadi mungkin seperti jawaban yang sebelumnya saya dengar dari sebelah kanan belakang saya, ada menyekolahkan kita sampai lulus S1. Jadi jasanya itu ya dia banting tulang kerja tiap hari. Jadi kayak ya dari gue kecil sampai ya gue SMA gitulah, dia kerja tiap hari pulang jam 5 sore. Kalau jasa yang lain mungkin jadi orang tua yang baik ya, itu kayaknya salah satu jasa mereka juga, karena kan ya mungkin nggak semua orang seberuntung ya aku lah atau mungkin yang lain gitu. Terus gue inget pas masa gue kecil tuh, dia kan pulang jalan kaki tuh dari kantor, terus gue nungguin di taman deket rumah gue, nungguin dia pulang gitu, terus jadi kayak pulangnya jalan kaki bareng ke rumah. Iya dulu tuh kayak sok-sok dramatik gitu loh. Terus tunggu jasa apa lagi ya? Ngasih duit jajan sampai bisa nggak usah dikasih duit jajan lagi. Buat aku mereka memberikan jasa sebagai orang tua yang baik lah buat anak-anaknya gitu, memberikan contoh yang baik juga. Ini pelajaran-pelajaran gitulah, harus sopan sama orang-orang. Jangan nyeleneh banget. Sopan nggak? Sopan kalau emang perlu gue sopanin, gue sopan, kalau enggak, what for? Apalagi ya jasa mereka, Gue boleh cari juga jasa-jasa orang tua terhadap anak perempuan. ngasih makan lah tiap hari. Iya 3 kali sehari ya, 4 sehat 5 sempurna gitu. Oh ini jelas banget. Dari SMP udah diajarin nyetir mobil. Sampai sekarang jadi gue bisa ngebut-ngebutan kayak Fast Furious 8. Pastilah diajarin banget kayak jadi cewek-cewek anggun yang kayak nggak boleh ngomong kasar. Apa ya? I think my mom stop kerja aja termasuk nggak sih? Karena my mom cukup agak karir sangat. Jasa orang tua yang paling berdampak, semuanya berdampak sih. Kayak salah satunya yang paling berdampak, terutama dari mama sih, pastikan mama yang melahirkan gitu. Betul. ya kayak waktu ibu kita pengen melahirkan, itu kan butuh proses, butuh effort yang lebih gitu loh, untuk mengeluarkan tenaga. Udah menjaga sepenuh hati ketika kita dalam kandungan gitu. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya gitu loh, buat coba melahirkan kita. Jadi kayak itu hal yang paling wow lah. Nggak lepas dari itu saja, abis ngelahirin, dan dia juga bertanggung jawab untuk membesarkan kita sampai besar kayak gini. Iya, sampai sekarang dirawat. Tingginya ke atas dan ke samping. Dan dibesarkan seperti anak sendiri. Emang anak sendiri. Iya, emang anak sendiri. Ya itu kan mama. Kalau papa? Pasti bertanggung jawab atas keluarga gitu loh. Terutama dalam hal menafkahi dan ya mencukupi kebutuhan kita dalam keluarga kayak gitu. Iya. Kalau dari keduanya, mereka sama-sama suportif ke gue. Mereka itu nggak pernah hitung-hitungan buat nganterin barang yang ketinggalan. Sebagai contoh, waktu gue ada keinginan untuk kuliah di luar negeri ya, misalnya ke Jepang ya. Walaupun jauh ya, kita kan sering kontekan. Ya, yang namanya di kuliah jauh kan, kita kan juga pasti ada kesulitan dong, kayak sempet down. Nah, pas teleponan mereka suportif lah, kayak ngasih semangat gitu. Dan seringkali mereka juga anterin bekal dulu waktu gua zaman sekolah. Di zaman gua ngekos juga dari Pamulang ke Jakarta Selatan, ke Kebayoran Baru, mereka anterin berdua kayak gitu. Dan mereka nggak pernah hitung-hitungan kayak. Tanya lu nyusahin gak sih? Iya nyusahin, betul sekali nyusahin. Tapi mereka sangat, menurut gua itu kayak ngajarin gua buat kayak jadi setia kawan dan siap sedia di dalam segala sesuatu.
Stay connected with Hello God. Apa aja lah, kayak dibayarin hidup, dikasih makan apa lagi nang. Gue boleh pura-pura sedih nggak? Boleh, nangis dulu, mau install kan? Beli dulu di atas. Kenalkan dia ke salon. Kevin, Mak. Oh ya, jadi sekarang kalau misalnya gue inget dulu, bahkan dulu gue inget banget, ini kurang ajarnya gue adalah dulu kan gue suka jajan di terus ada satu momen emak gue tuh nggak ada duit sama sekali, jadi gue tapi kayak kesel gitu, kenapa sih mau jajan doang nggak boleh, orang cuman berapa ribu gitu kan. Banget kayak. Terus tapi Indian gue nyolong duit dia, padahal dia nggak ada duit sama sekali. Jadi gue inget banget, gue nyolongnya itu uang kan dia taruh uang di lemari gitu kan, gue sampai hafal gitu. Pas gue buka emang tinggal sisa beberapa ribu, terus tapi gue habisin buat gue jajan. Jahat banget gak sih ya? Iya, jadi kayak inget sih nyokap gue tuh baik banget soal masalah uang. Kayak ya even dia nggak gitu makmur gitu, tapi dia kayak kasih uang, kasih bajai, abang bajai itu peceng gitu kan, kayak ya balas jasanya gue adalah gue sekarang kalau misalnya dapat gaji gitu, gue kasih beberapa persen ke dia gitu.